Teman, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya dari kelompok 6 akan membahas materi kuliah manajemen operasional. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan nama anggota saya. Itu pertama dari saya, dari Kemardika. Terus yang kedua ada Igusti Ngurah-Rangga. Terus yang ketiga ada Inyuman Adi Swatike. Sebelum saya melakukan presentasi ini, izinkan saya mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar analisis break-even point. Break-even point di suatu perusahaan adalah keadaan perusahaan yang operasionalnya tidak memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian atau total pengeluaran biaya sama nilainya dengan total penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak ada kerugian. Ada 3 langkah upaya untuk mencapai keuntungan maksimal, yaitu pertama, menekan biaya produksi ataupun biaya operasional sesederhananya dengan mempertahankan tingkat harga, kualitas, dan kuantitas. Terus yang kedua ada menentukan harga sesuai dengan laba yang dikehendaki. Yang terakhir ada meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Selanjutnya, memahami analisis break-even point. Menurut beberapa ahli mengatakan beberapa teori tentang break-even point. Yang pertama ada Abdullah 2004. Analisis break-even point disebut juga cost volume profit analysis, di mana posisi suatu perusahaan dengan volume produksi tertentu dapat menderita kerugian karena penghasilan penjualannya hanya mampu menutup biaya variabel dan menutup sebagian kecil dari biaya tetap. Dengan demikian, arti penting dari sebuah analisis break-even point antara lain: 1. Untuk menetapkan jumlah minimal yang harus diproduksi agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Terus yang kedua, untuk penempatan jumlah penjualan harus dicapai dalam mendapatkan laba tertentu. Ketiga, untuk penetapan menurunnya penjualan bisa ditolerir agar perusahaan tidak menderita kerugian. Yang kedua, menurut Roney pada tahun 1990, analisis ini titik impas atau analisis break-even point sangat bermanfaat bagi manajemen dalam menjelaskan beberapa keputusan operasional yang penting dalam 3 cara berbeda namun tetap berkaitan, yaitu pertama, pertimbangan tentang produk baru dalam menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan memperoleh laba. Terus yang kedua, sebagai kerangka dasar penelitian pengaruh ekspansi terhadap tingkat operasional. Terus yang ketiga ada membantu manajemen dalam menganalisis konsekuensi penggeseran biaya variabel menjadi biaya tetap karena otomisasi mekanisme kerja dengan peralatan yang canggih. Kemudian saya akan membahas memahami landasan break-even point, makna, dan 2 bagian biaya. Makna lain dari memahami landasan break-even point diantaranya tentang langkah-langkah untuk menentukan break-even adalah membagi harga pokok penjualan atau HPPP dan biaya operasi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Terus biaya tetap merupakan fungsi dari waktu, bukan fungsi dari jumlah penjualan, dan ditetapkan berdasarkan kontrak. Misalnya sewa gudang,
Adapun biaya variabel bergantung pada penjualan, bukan fungsi dari waktu, misalnya biaya angkut barang. Manfaat analisis break-even point dengan 5 bagian yang telah dirangkum. A. Dapat dipakai sebagai alat pemberi informasi kepada manajemen secara sederhana dan singkat. B. Analisis break-even point dapat digunakan sebagai alat pedoman dalam mengambil keputusan yang mengangkut biaya, pendapatan, dan perencanaan biaya. C. Dapat memberikan gambaran tentang biaya dan hasil produk yang diharapkan secara menyeluruh dalam aktivitas utama perusahaan untuk masa mendatang. D. Dapat digunakan sebagai landasan untuk mengendalikan kegiatan operasional sedang berjalan, yaitu sebagai sarana realisasi dengan perhitungan berdasarkan analisis break-even point sebagai alat pengendali atau controlling. E. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual, yaitu setelah diketahui hasil-hasil perhitungan menurut analisis break-even point dan laba yang ditargetkan. Kelemahan dalam analisis break-even point. 3 pokok utama menjadi kelemahan. 1. Asumsi tentang linearity. Pada umumnya, harga jual per unit ataupun variabel cost per unit tidak berdiri sendiri dari volume penjualan. 2. Klasifikasi biaya. Kesulitan dalam mengklasifikasikan biaya karena adanya semi-variable cost, yaitu biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu, kemudian berubah setelah melewati titik tersebut. 3. Penggunaannya terbatas untuk jangka waktu yang pendek. Adalah jangka waktu penerapannya yang terbatas, biasanya hanya digunakan dalam pembuatan proyeksi operasi selama setahun. Peran strategis analisis break-even point dalam seleksi proses produksi dengan 2 poin penting. Harga dalam strategi posisi price in the positioning strategi. 1. Strategi produk. 2. Strategi pendistribusian. 3. Tanggung jawab atas keputusan penetapan harga. Yang kedua ada strategi penetapan harga, pricing strategi. 1. Strategi penetapan harga produk baru. 2. Strategi penetapan harga produk yang sudah mapan. 3. Strategi penyesuaian harga. Di sini saya Nyoman Diswardika akan melanjutkan penentuan nilai break-even point. Nah, sebuah istilah di mana menunjukkan kapan total keuntungan sebuah usaha setara dengan total modal yang kita keluarkan. Untuk setiap usaha bisnis yang akan dibuat biasanya memiliki fixed cost atau garis oranye di gambar. Lalu bisa berupa modal awal untuk sewa lahan, pembelian alat produksi, dan juga biaya-biaya lainnya. Pokoknya segala biaya yang diperlukan untuk membuat usaha itu berjalan. Nah, semua biaya tersebut dikelompokkan dalam biaya tetap atau fixed cost. Selanjutnya, untuk setiap unit barang yang akan diproduksi membutuhkan variable cost yang bisa berubah-ubah seperti biaya bahan baku, ongkos kerja, dan juga biaya-biaya lainnya selama produksi dimasukkan dalam kelompok barang yang akan diproduksi, variable cost, dan dihitung persatuan item barang yang akan diproduksi. Lalu jumlah kedua biaya tersebut, fixed cost dan juga variable cost, disebut itu total biaya, yaitu garis biru pada gambar grafik tersebut. Nah, kemudian barang yang diproduksi tersebut dijual dan semua hasil penjualan barang dimasukkan dalam total pendapatan atau total revenue garis hijau pada gambar tersebut. Rumus BEP break-even point dengan 2 poin penting, yaitu 1. Pendekatan matematis. Nah, di mana rumus ini menghitung break-even point yang harus diketahui adalah jumlah total biaya tetap, total variabel per unit, atau total variabel hasil penjualan total atau harga jual per unit. Rumus yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut di sebelahnya. Break-even point dalam unit. Nah, BEP sama dengan FC per P dikali VC. Lalu ada break-even point dalam rupiah.
BEP sama dengan FC per 1 dikurang FC per S. Nah, keterangannya adalah BEP itu adalah break even point, FC itu adalah fixed cost. Nah, VC adalah variable cost, price per unit itu P, dan juga S adalah sales volume. Terus BEP break even point yaitu pendekatan pada grafik di mana yaitu titik terjadi persilangan antara garis penghasilan penjualan dengan garis biaya total, dan apabila kita tarik garis lurus vertikal ke bawah sampai sumbu X akan tampak besarnya break even point dalam unit. Nah, kalau titik itu ditarik garis lurus horizontal ke samping pada sumbu Y akan tampak besarnya break even point dalam bentuk rupiah. Terima kasih.